Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas secara khusus mengenai managing digital business infrastructure. Jadi proses digital business yang terjadi ini memerlukan beberapa infrastruktur. Nah, infrastruktur apa saja yang perlu atau yang harus digunakan untuk terlaksananya digital business akan dijelaskan pada pertemuan ini. Ya, sebelum kita membahas secara khusus tentang managing digital business infrastructure, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu membahas sedikit tentang apa yang terjadi di dalam transformasi digital atau apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Digital transformation atau transformasi digital itu adalah suatu proses uh, untuk menggunakan digital technology atau teknologi digital untuk mengubah proses bisnis, budaya, dan juga pengalaman pengguna. Jadi, di sini ada kata-kata transformasi. Transformasi itu artinya perubahan yang sangat besar di dalam jenis atau model transaksi yang dilakukan. Misalnya sebelumnya eh, proses penjualan atau proses jual beli, proses marketing dilakukan secara tradisional. Dilakukan misalnya customer harus datang langsung, proses marketing dilakukan dengan melalui iklan di televisi, di koran. Nah, kemudian diubah dengan bantuan infrastruktur teknologi, ya, di mana proses jual beli dilakukan secara online dimanapun tanpa harus datang. Proses digital marketing tidak harus dilakukan melalui media koran atau iklan di televisi, tetapi juga bisa melalui sosial media atau yang dinamakan dengan social media marketing atau digital marketing yang mengubah landscape teknologi yang sebelumnya belum pernah ada. Dan melalui transformasi digital misalnya, pengguna dapat melacak status proses pengiriman barang misalnya, yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada saat uh, bisnis dilakukan secara tradisional. Proses transformasi digital ini membantu uh, bisnis untuk tetap kompetitif, untuk tetap mampu bersaing dengan kompetitor, karena perubahan penggunaan atau penerapan teknologi digital di dalam bisnis saat ini terjadi secara cepat. Hampir semua bisnis terus-menerus semakin meningkatkan penggunaan teknologi digitalnya, sehingga jika perusahaan tidak memanfaatkan teknologi digital, maka akan ketinggalan. Misalnya, dahulu pembayaran atau menambahkan penjelasan dari menambahkan penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa dahulu pembayaran harus dilakukan menggunakan uang cash, ya. Kemudian sekarang mulai dapat menggunakan pembayaran dapat dilakukan melalui dompet digital, atau mungkin dengan perkembangan teknologi ke depan, pembayaran mungkin dapat juga dilakukan tidak hanya dengan mata uang rupiah atau dolar, tetapi juga dapat misalnya menggunakan mata uang berbasis
cryptocurrency, misalnya Bitcoin dan yang lain. Atau mungkin ke depannya transformasi digital ini dapat mengubah proses jual beli, misalnya dengan peningkatan atau dengan adanya virtual reality atau dengan adanya metaverse misalnya, akan ada perubahan besar, lebih besar lagi. Sehingga disebut sebagai transformasi karena proses yang terjadi itu dapat mengubah tidak hanya perubahan sedikit saja, tetapi juga perubahan yang cukup fundamental di dalam berbagai proses yang ada yang terkait dengan bisnis. Sekarang akan dijelaskan mengenai infrastruktur digital bisnis atau digital bisnis itu memerlukan infrastruktur apa saja gitu. Jadi yang pasti di dalam infrastruktur digital bisnis terdapat kombinasi antara hardware ya, di mana di situ ada server, desktop, mobile devices ya adalah hardware yang digunakan untuk digital bisnis. Kemudian juga ada komunikasi melalui jaringan, melalui internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi atau pertukaran data melalui internet untuk memungkinkan proses digital bisnis dapat terjadi dengan bantuan internet atau secara online. Dan selain itu juga ada namanya software aplikasi, ya, aplikasi piranti lunak yang membantu proses digital bisnis, misalnya aplikasi yang berjalan di platform mobile maupun platform web atau melalui internet. Nah, digital business infrastructure ini memungkinkan juga adanya memungkinkan bahwa layanan digital bisnis ini dapat terdeliver dengan baik. Baik itu di antara kerja, di antara partner bisnis, di antara customer maupun di antara orang-orang yang memiliki bisnis ini sebagai penjual barang misalnya. Itulah penjelasan beberapa hal mengenai infrastruktur digital bisnis. Berikutnya akan dibahas mengenai isu utama, isu manajemen yang utama di dalam pengelolaan infrastruktur digital bisnis. Yang pertama kali akan ditanyakan adalah bagaimana atau apa platform akses yang akan dipilih itu. Misalnya apakah akan digunakan platform aksesnya melalui web, melalui desktop, melalui smartphone, atau melalui sosial media, atau melalui tambahan-tambahan bantuan misalnya selain ada tadi web, aplikasi mobile, aplikasi juga didukung dengan sosial media, tapi bisa saja didukung dengan voice assistant atau asisten virtual atau misalnya chatbot dan yang lainnya. Jadi platform akses yang mendukung digital business infrastructure ini adalah intinya adalah bagaimana user dapat mengakses layanan digital bisnisnya melalui apa, teknologi pendukung apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah
isu berikutnya adalah pengaturan dan pemilihan layanan untuk eh, layanan digital yang baru gitu ya. Meliputi misalnya pemilihan layanan, meliputi konfigurasi, meliputi pengujian ya. Manakah yang digunakan ya? Misalnya eh, platformnya bagaimana, kemudian akses eh, data storage-nya seperti apa, cloud service-nya seperti apa. Jadi ini adalah setup dan pemilihan layanan untuk digital business service gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bagaimana mengukur quality of service dari layanan digital business ini. Apakah memenuhi tujuan bisnis, bagaimana kecepatan layanan, bagaimana security-nya, bagaimana ketersediaannya, apakah tetap terjaga misalnya tidak sering down atau sistemnya tidak sering melakukan pemeliharaan dan sebagainya. Dan kemudian terakhir adalah bagaimana kita dapat melakukan hosting dari aplikasi digital bisnis. Itu harus dipikirkan apakah menggunakan internal atau external sourcing dan hosting melalui web services. Jadi ada 4 isu di dalam infrastruktur digital bisnis ini adalah pertama platform akses yang dipilih, kemudian pemilihan layanan dan setup layanan, kemudian quality of service, bagaimana mengukur kualitas layanannya, dan kemudian bagaimanakah kita akan melakukan hosting dari aplikasi ini. Jadi itu adalah beberapa isu dari manajemen terkait infrastruktur digital bisnis. Ini baru sebagian isu. Isu berikutnya akan dibahas pada slide berikutnya. Isu dari manajemen infrastruktur digital bisnis ya, selain yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya adalah tentang integrasi aplikasi. Jadi digital business solution yang baik itu harus terintegrasi dengan legacy system, dengan partner system, dengan B2B exchange. Jadi juga misalnya bagaimana terintegrasi dengan API yang lain, API terkait dengan pembayaran atau terkait dengan aplikasi yang lain, atau mungkin untuk keperluan pengiriman sehingga terhubung dengan API yang lain ya. Jadi integrasi aplikasi dengan beberapa sistem yang lain perlu dipikirkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa terus mempublish dan memanage isi dan kualitas dari bisnis yang kita ingin sampaikan kepada pengguna ya. Bagaimana isi dan data yang misalnya produk-produk yang kita ingin jual terus terupdate ya, up to date, akurat dan mudah untuk dicari atau mudah untuk diinterpretasikan, dipahami. Misalnya user ingin mencari barang-barang yang dibutuhkan itu mudah dan kualitasnya data yang tersedia itu data yang terkini, yang akurat, yang benar gitu ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa memanage akses employee di dalam internet ya, karena staff dari digital bisnis ini bisa saja akan membuang waktu karena menggunakan terus-menerus internet atau mungkin melakukan manipulasi terhadap bisnis yang kita kelola gitu ya. Kemudian bagaimana kita dapat mengamankan data ya, sehingga isi dan data itu bisa saja dihapus atau diambil datanya oleh orang-orang yang tidak memiliki hak akses ya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan securing the data ya. Nah, di dalam aplikasi e-commerce ini ada hal yang salah satu hal yang sangat penting harus diperhatikan itu adalah misalnya bagaimana aplikasi digital bisnis ini dapat mengamankan data pengguna.
dapat menjaga keamanan data pengguna, itu adalah hal yang sangat penting ya, karena itu bisa merugikan perusahaan besar-besaran apabila masalah keamanan data tidak diperhatikan. Selain tadi yang disebutkan, ada dua hal lain yang penting juga, integrasi dengan sistem lain dan juga misalnya eh, eh, aplikasi yang terus up to date dan akurat ya. Misalnya ada perubahan-perubahan harga yang cepat. Bagaimana aplikasi digital bisnis terus mengakomodasi hal ini ya. Dan terakhir tadi yang saya tekankan tadi adalah bagaimana keamanan data dapat dijaga, dapat dijamin, dapat betul-betul dikedepankan di dalam kita melakukan transaksi bisnis dengan bantuan teknologi digital. Jadi pada slide ini ditekankan mengenai hardware platform yang mendukung digital bisnis ya, seperti apakah menggunakan aplikasi desktop, apakah diimplementasikan dengan bantuan email, apakah menggunakan video marketing, apakah menggunakan mobile application, apakah melalui platform gaming atau indoor-outdoor kiosk, ataupun dibantu dengan interactive signage dan augmented reality ya. Kedepannya mungkin tadi sudah saya bahas di slide sebelumnya, misalnya kita juga dapat dibantu hardware-nya itu dengan voice assistant ataupun peralatan-peralatan yang saat ini diterapkan dengan menggunakan bantuan AI yang ataupun teknologi lain yang sedang berkembang atau akan berkembang di masa mendatang. Slide ini membahas mengenai 5 tantangan utama di dalam membuat suatu aplikasi web pada mobile atau aplikasi web yang diakses melalui mobile device. Kita harus melihat beberapa tantangan atau challenge ya. Jadi yang pertama ini adalah one site or two. Artinya apakah kita membuat dua website pada aplikasi biasa, pada aplikasi yang diakses melalui aplikasi web biasa, ataukah harus dioptimalkan pada ketika digunakan pada mobile dengan menggunakan aplikasi yang terpisah gitu, website yang terpisah ya, atau hanya satu saja. Tentu lebih bagus adalah hanya digunakan satu website yang namun dapat diakses dengan mudah melalui web gitu ya. Jadi kita harus membuat bagaimana supaya aplikasi yang digunakan hanya satu, websitenya hanya satu, tetapi ketika dia diakses melalui aplikasi mobile dapat dilakukan dengan mudah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah right content ya. Jadi harus direncanakan dengan baik apakah berita atau informasi yang akan disampaikan, apakah aplikasi yang disampaikan itu mencakup atau informasi yang disampaikan itu mencakup informasi mengenai jual beli atau kupon atau aktivitas-aktivitas lain, informasi produk dan sebagainya yang dapat menambah pengetahuan pengguna. Kemudian dari sisi user experience ya, itu harus diperhatikan bagaimana navigasi atau pencarian barang, pencarian informasi itu dapat dilakukan dengan mudah gitu. Nah, yang berikutnya adalah personalisasi ya. Personalisasi itu adalah misalnya
hasil tampilan yang dikeluarkan pada saat pencarian itu berdasarkan pada riwayat jual beli pengguna ya. Apakah pengguna di apa? Apakah terhadap pengguna akan ditampilkan barang-barang yang sering dibeli, ataukah barang-barang yang belum pernah dibeli ditawarkan dan sebagainya ya. Jadi personalisasi ini adalah dilakukan untuk meningkatkan page views ya dan bisa menarik perhatian pengguna untuk mengunjungi web yang dimaksud gitu ya. Kemudian mengenai promosi gitu ya. Promosi apa yang harus dilakukan terhadap aplikasi web yang kita miliki. Nah, kita perlu menggunakan semua channel media untuk mendorong traffic kepada link dari web yang kita punya gitu. Sehingga promosi ini dapat dilakukan secara optimal menghasilkan traffic yang bagus untuk mengunjungi web yang kita miliki. Bagian ini akan menjelaskan mengenai tujuan dan strategi untuk mencapai keberhasilan di dalam penerapan teknologi platform model ke dalam digital bisnis ya. Yang pertama adalah contoh tujuannya itu adalah untuk menghantarkan 2 juta pengunjung mobile setiap tahun ya. Hal ini dilakukan berdasarkan analisis data serta proyeksi pertumbuhan yang mungkin ya, kemungkinan pertumbuhan pengguna melalui channel-channel yang ada. Kemudian strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah misalnya dengan melakukan investasi pada iklan ya, pada iklan AdWords misalnya atau iklan-iklan yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan tujuan yang kedua adalah untuk mentargetkan agar pengguna itu melakukan suatu tindakan tertentu ya. Jadi misalnya supaya pengunjung itu misalnya melakukan pengisian form gitu. Misalnya melakukan tindakan yang semakin dekat kepada tindakan pembelian gitu. Bisa berupa pengisian form atau mungkin melakukan pencarian yang lebih jauh pada pada website. Yang penting adalah suatu tindakan yang semakin dekat pada pembelian gitu. Nah, kemudian kalau convert objektif nomor 3 ini lebih detail lagi adalah mengarah kepada bagaimana pengguna tidak hanya melakukan pengisian form, tidak hanya melakukan tindakan pencarian barang atau pencarian produk, tetapi juga sudah benar-benar melakukan tindakan pembelian gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tujuan yang terkait engagement ya. Bagaimana customer itu puas, bagaimana mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan di atas 80% dan memastikan pengguna dapat melakukan atau memberikan suatu ulasan gitu. Ya, ini adalah contoh-contoh strategi atau tujuan
yang dilakukan agar penerapan teknologi mobile ini dapat tercapai dengan baik gitu ya di dalam digital bisnis. Bagian ini akan menjelaskan mengenai eh, ringkasan pertimbangan konsumen di dalam eh, menggunakan digital bisnis melalui akses internet ataupun mobile ataupun wireless internet atau internet kabel gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini yang pertama bahwa pengguna menggunakan akses internet wireless atau mobile atau akses internet kabel ya, itu adalah karena alasannya adalah karena pengguna dapat mengakses dari lokasi dari manapun gitu ya. Jadi pengguna fleksibel untuk mengakses informasi tidak tergantung pada lokasi fisik ya. Tentu ini meningkatkan produktivitas karena ketika pengguna berada di lokasi jarak jauh dari misalnya toko online ya, itu pengguna masih dapat mengakses aplikasi yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah location based service. Ini artinya adalah bahwa ponsel itu dapat menawarkan layanan berbasis lokasi ya. Mungkin karena berada pada lokasi tertentu, terdeteksi pada lokasi tertentu, maka pengguna diberikan penawaran yang sesuai. Yang kemudian yang ketiga adalah instant access atau convenience. Jadi dimanapun berada, pengguna itu dapat mengakses internet secara instan, secara cepat ya. Dan pengguna dapat memperoleh informasi secara real time sehingga dapat mengambil keputusan yang cepat itu. Dan kemudian pengguna merasa dari sisi privacy ya, aplikasi mobile itu lebih privat daripada desktop akses gitu. Sehingga hal ini dapat memungkinkan pengguna lebih nyaman ya, lebih merasa nyaman di dalam misalnya berbagi informasi pribadi gitu ya. Pengguna lebih aman menggunakan berinteraksi itu melalui smartphone mereka atau melalui aplikasi uh, internet, aplikasi web itu. Kemudian terkait personalisasi, uh, pengguna dapat mengalami akses informasi yang relevan dengan pengguna tersebut gitu ya. Misalnya pengguna memperoleh rekomendasi produk itu berdasarkan perilaku belanja sebelumnya gitu. Jadi akses internet ini memungkinkan pengguna itu mendapatkan informasi yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan atau apa yang dia inginkan gitu ya. Kemudian terkait security ini mungkin menjadi tantangan, yaitu bahwa kedepannya dompet digital ini ataupun sekarang sudah terjadi dompet digital ini ditaruh di dalam aplikasi mobile ya. Mungkin ini adalah suatu keuntungan besar karena kita bisa menggunakan handphone atau aplikasi web itu di mana-mana, tetapi juga kita ada dompet digital di situ ya. Secara keamanan data, mungkin hal ini memberikan kenyamanan karena misalnya pengguna tidak harus takut kehilangan uang di jalan ya. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa keamanan data di dalam aplikasi web atau aplikasi mobile ini harus terus ditingkatkan supaya pengguna dapat memiliki kepercayaan yang tinggi dan juga terus menggunakan
aplikasi web atau aplikasi mobile dengan keyakinan bahwa aspek security ini tidak menimbulkan suatu masalah atau tidak menimbulkan suatu bahaya pada saat menggunakan layanan digital bisnis. Slide ini membahas mengenai kemungkinan teknologi yang digunakan untuk membantu atau meningkatkan proses pada digital bisnis gitu ya. Yang pertama adalah teknologi yang dimaksud di sini sebenarnya fokusnya adalah pada augmented reality ya. Di mana augmented reality ini memungkinkan pelanggan itu dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan ketika melakukan pencarian produk misalnya atau melakukan berbagai jenis transaksi yang lain gitu ya. Karena augmented reality ini menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata. Sehingga ada pengalaman interaktif di dalam pengguna melakukan atau pelanggan melakukan transaksi, ingin melihat produk ataupun produk-produk yang mereka lihat ini akan lebih terasa lebih menarik ya. Beberapa perusahaan telah menerapkan hal ini, misalnya dalam perusahaan yang bergerak di dalam furniture ya, itu ada suatu aplikasi yang diletakkan di dalam di dalam toko furniture ini sehingga pengguna dapat melihat model furniture ini lebih menarik karena ada terdapat teknologi AR yang meningkatkannya. Selain teknologi AR juga ada teknologi VR ya. Kalau teknologi VR ini pengguna benar-benar berada dalam dalam dunia yang maya gitu ya. Dunia virtual ya, tidak ada unsur dunia nyatanya gitu. Kemudian kalau mixed reality ini akan mengintegrasikan elemen virtual dan juga objek nyata itu juga agak ada masing-masing teknologi ada kesamaan, tetapi sesungguhnya kita bisa melihat perbedaannya jika kita mengkaji satu persatu gitu. Kemudian juga kedepannya proses jual beli dengan memanfaatkan teknologi augmented reality, virtual reality, kemudian mixed reality ini dapat ditingkatkan dengan keberadaan ekosistem digital yang menggabungkan semua itu namanya adalah metaverse ya. Nah, saat ini belum banyak digunakan metaverse ini, tetapi kedepannya mungkin akan semakin banyak metaverse digunakan di dalam transaksi digital bisnis. Ini adalah contoh penggunaan teknologi augmented reality ketika diterapkan pada Tesco Virtual Store ya. Tesco Virtual Store ini adalah jaringan supermarket yang berpusat di Inggris ya, di mana di sini diterapkan AR ya, sehingga menjadi suatu virtual store. Nah, teknologi yang terjadi saat ini sudah semakin maju ya. Jadi penggunaan interaksi pengguna terhadap digital business itu tidak hanya melalui virtual store seperti ini, tetapi juga bisa melalui misalnya marketplace seperti Tokopedia atau GoTo. Kemudian juga misalnya aplikasi-aplikasi lain, misalnya Traveloka, yang dapat diakses melalui aplikasi mobile ataupun aplikasi internet ya. Tapi ini semua menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi telah banyak mengubah atau mentransformasikan digital bisnis ke dalam transaksi atau interaksi dengan pengguna yang lebih menarik.